Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Mr. Klik untuk bersama membahas materi-materi di semester lanjutan mata pelajaran IPA. Sahabat semua, tetap semangat ya untuk bersama membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Salah satunya adalah makhluk hidup di bumi ini. Cukup makhluk hidup ya. Kalau yang tidak hidup dibahasnya mungkin di malam Jumat atau penampakan atau kisah Tanah Jawa. Nah, sahabat semua, dalam ruang lingkup biologi ada istilah yang dinamakan organisasi kehidupan makhluk hidup. Mungkin yang sering kalian dengar adalah organisasi sekolah, organisasi masyarakat, organisasi keolahragaan, dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Tapi kali ini kita akan membahas organisasi yang sangat besar, organisasi kehidupan makhluk hidup. Menurut kalian apa saja isinya? Lalu siapa saja anggotanya? Biar lebih jelas, yuk simak penjelasan bersama Mr. Klik. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri. Tingkatan ini dimulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ. Masih lanjut lagi loh, ada organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tentunya tidak semuanya kita bahas dalam video kali ini. Makanya rekan-rekan, sahabat semua, jangan lupa subscribe channel Mr. Klik. Nah, sahabat semua, untuk lebih memahami semua tingkatan organisasi ini, Mr. Klik akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah organisasi kehidupan tingkat molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang tersusun oleh atom-atom seperti karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat seperti DNA ataupun RNA. Walaupun ini tingkat molekul tingkat pertama, tapi bukan molekul itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ada yang lain, bahwa organisasi yang termasuk organisasi kehidupan yang paling terkecil itu adalah tingkat sel. Jadi, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun hanya satu sel, yang sering disebut juga dengan uniseluler. Dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, yaitu multiseluler. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel, sehingga sel itu sering disebut dengan yang paling kecil nih dalam organisasi makhluk hidup. Bukan molekul ya, tapi sel. Dalam sel terdapat berbagai organel yang menjalankan fungsi tertentu. Misalnya mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Ada ribosom juga yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Dan juga tentunya ada nukleus atau inti sel nih yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, itu adalah tingkatan organisasi pada tingkat sel. Lanjut, setelah tadi molekul, sel, kemudian ada organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jadi jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan. Ada jaringan pada hewan, itu dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Sementara itu, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Setelah kita mengenal organisasi pada tingkat jaringan, naik lagi pada organisasi kehidupan tingkat organ. Jadi, kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu itu disebut organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari macam-macam organ, berbagai macam, banyak sekali. Ada misalnya organ jantung nih yang berfungsi untuk memompa darah. Ada juga organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi. Dan juga ada ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Kalau sekarang situasi COVID itu biasanya yang diserang adalah organ paru-paru. Itu kalau pada masa COVID seperti ini. Nah, itu adalah organ.
tentunya pasti kalian penasaran, setelah organ apalagi nih? Kalau organ itu berkumpul dan menyusun fungsi yang sama walaupun organnya berbeda. Itu adalah tingkatan organisasi kehidupan pada tingkat sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya adalah sistem pada organ manusia. Ada sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Itu adalah kumpulan organ-organ yang membentuk sistem pencernaan. Nah, masih banyak sistem organ yang lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah organisme kehidupan tingkat individu. Berbagai sistem organ ini saling bekerjasama dan menyusun tubuh organisme. Jadi kita tahu bahwa organisme itu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya itu seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon kelapa, itu adalah organisme atau hanya individu lah kata lainnya. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk materi untuk organisasi sistem kehidupan kita belajarnya mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nanti akan dilanjutkan lagi di interaksi makhluk hidup yang melanjutkan bahwa masih ada organisasi tingkat kehidupan. Tapi Mr. K akan beri bocoran sedikit deh. Jadi setelah tadi organisme, ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawanan rusa di padang rumput, itu populasi. Populasi semut, populasi rusa. Lanjut, organisasi kehidupan selanjutnya itu adalah tingkat komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya ada jenis populasi ikan misalnya yang hidup di laut, itu adalah komunitas. Jadi berbagai jenis populasi. Jadi kumpulan dari populasi itu adalah komunitas. Nah, selanjutnya ada organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas berkumpul dalam lingkungan fisik, itu biotiknya kan ya. Jadi komunitas itu biotik berkumpul dengan abiotiknya, saling berinteraksi, itu dinamakan ekosistem. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Antar populasi terdapat hubungan simbiosis serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui peristiwa makan dimakan. Tahu apa namanya? Rantai makanan. Baik, bahkan terdapat siklus energi yang lebih luas dan lebih rumit lagi. Namanya setelah rantai makanan ada jaring-jaring makanan. Di dalam ekosistem, hubungan antara organisme biotik tidak dapat terlepas dari faktor abiotiknya. Itu yang membentuk sebuah ekosistem. Apakah ada yang lebih tinggi lagi selain ekosistem? Ada sahabat, yaitu ada organisasi kehidupan tingkat bioma. Jadi bioma itu adalah suatu satuan daerah daratan yang luas di bumi berjadikan sejenis tumbuhan yang dominan di daerah tertentu. Misalnya ada bioma gurun, bioma taiga, ada bioma hutan hujan tropis, dan juga ada bioma tundra. Itu bioma. Dalam bioma itu banyak sekali jenis individu atau populasi yang terdapat di dalamnya. Misalkan di bioma hutan hujan tropis nih yang didominasi oleh tumbuhan tropis dan terdapat keanekaragaman individu yang tinggi di dalamnya. Banyak hewan-hewannya di dalamnya. Indonesia memiliki bioma hutan hujan tropis, khususnya ada di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Jadi kaya akan kehidupan di situ. Banyak tumbuhannya, banyak hewannya di situ. Setelah bioma, adakah yang tertinggi? Ada sahabat ini. Jadi organisasi kehidupan tingkat biosfer. Jadi keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi itu berkumpul dalam tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Itu disebut tingkat biosfer. Yang paling atas nih, biosfer. Jadi kita tahu ya, tingkatan ini dimulai dari paling kecil adalah molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, tingkatan mulai dari sel dan organisme ini kita akan bahas dalam bahasan organisasi kehidupan makhluk hidup.
Sedangkan untuk tingkatan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer akan dibahas di bab selanjutnya, yaitu di interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sehingga sahabat jangan lupa subscribe video Mr. Klik, sehingga sahabat tidak akan ketinggalan nantinya video-video pembahasan secara lebih detail tentang penjelasan sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang lainnya. Tentunya materi-materi selanjutnya. Nah, berikut adalah ulasan tentang organisasi makhluk hidup. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.